tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, istilah Salafi Wahabi belakangan ini semakin populer dalam hasanah komunitas umat Islam kekinian. Istilah ini dinisbatkan kepada putra seorang ulama mazhab Hanabilah asal Najd, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kelompok ini kini populer dengan sebutan Salafi. Dai-dai Salafi Wahabi begitu populer dan diagung-agungkan terutama di kalangan milenial mereka karena metode dakwahnya yang komprehensif, memberikan kesan bahwa Islam ala Salafi adalah Islam yang kokoh di atas sunnah, karena setiap hal selalu dibarengi dengan dalil-dalil baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Sebutan nama misalkan Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda Andirja, Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, dan Yahya Badrussalam yang kerap kali muncul di berbagai media sosial seperti Yufid TV atau Roja dan media-media Wahabi lainnya. Namun apakah hal itu membuat ajaran Salafi diterima luas oleh berbagai kalangan di Indonesia? Tentu jawabannya tidak. Jargon mereka sendiri itulah yang sebenarnya menghalangi hal itu, dengan dalih mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diikuti dengan perilaku para pengikut, baik para pendakwah maupun awamnya. Salafi justru kerap menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Perbuatan golongan pengikut Salafi yang sering mendiskreditkan amaliyah umat Islam lain menjadi pemicu antipati umat Islam ahlu sunnah wal jamaah terhadap kelompok ini. Masalah yang menjadi perdebatan meliputi persoalan akidah dan urusan ibadah yang bersifat furu'iyah, seperti mengucapkan lafaz usolli dalam solat, zikir bersama setelah solat fardu, perayaan maulid Nabi, ziarah makam para wali, tahlilan, yasinan dan semacamnya. Bahkan mereka menganggap amaliyah ini merupakan kemungkaran dan bid'ah dhalalah. Perilaku golongan Salafi Wahabi ini bukan berarti tidak ada tanggapan dan pembelaan dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun tuduhan-tuduhan miring Salafi tersebut justru melahirkan kajian ilmiah yang serius dan komprehensif. Di antara pembelaan tersebut datang dari ormas Islam yang dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab, yaitu FPI. Habib Rizik sendiri kerap memberikan counter pedas terhadap golongan Salafi dalam berbagai persoalan. Habib Rizik Syihab dalam ceramahnya di Markas Syariah pernah mengkritik keras Yazid bin Abdul Qadir Jawaz yang dalam bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf memasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ke dalam golongan paham yang menyimpang dan sesat. Dalam pembelaannya, Habib Rizik menukil tulisan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Kitab ini berisi dalil-dalil pembelaan terhadap tuduhan Salafi Wahabi terhadap amaliyah-amaliyah ahlu sunnah yang mereka anggap sebagai perbuatan yang tercela lagi bid'ah yang harus dijauhi. Dalam kesempatan yang lain, Habib Rizik Syihab membantah keras keyakinan Salafi Wahabi tentang kedudukan orang tua Nabi di akhirat. Menurut mereka, orang tua Nabi adalah kafir sehingga nerakalah tempatnya. Begitulah yang selalu diungkapkan oleh golongan Salafi Wahabi ini dengan berdalil dengan teks salah satu hadis Nabi. Namun hal itu dibantah oleh Habib Rizik dengan dalil lain yang kemudian menyimpulkan bahwa ayah Nabi dan ibu Nabi adalah ahli fitrah, sehingga ia terbebas dari neraka karena berada di masa sebelum datangnya kenabian. Dalam kesempatan itu pula, ada juga keyakinan lain Salafi Wahabi yang dibantah habis-habisan oleh Habib Rizik adalah tentang trilogi tauhidnya golongan tersebut, yaitu menyangkut rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat.
Meskipun trilogi Tauhid Salafi Wahabi ini konsepnya amburadul dan terkesan memaksakan diri dalam segala argumentasinya, bahkan saat itu Habib Rizik geram dengan ulah mereka Salafi Wahabi yang selalu menyinggung faham ahlu sunnah, khususnya akidah Asy'ariyah, yang mereka sok pintar dan membuat perpecahan terhadap umat dengan menganggap akidah Asy'ariyah menyimpang dan sesat. Dan di akhir ceramahnya, Habib Rizik menghimbau dan meminta kepada kelompok Salafi Wahabi agar tidak selalu membuat ulah dengan menyinggung perasaan dan membuat golongan Asy'ariyah marah. Dan kalau Salafi Wahabi terus berbuat ulah, bisa saja golongan Asy'ariyah mengganyang mereka yang akhirnya menimbulkan kekacauan dan perpecahan umat Islam. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidak diinginkan oleh Yang Mulia Habib Rizik Syihab, dan seharusnya kaum Salafi Wahabi ini bisa mengerti dan sadar akan ulahnya yang sebenarnya menimbulkan propaganda terhadap golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah.